ini mari kita akan masuk dalam ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sambil menundukkan hati, mengarahkan pikiran, kita datang kepada Tuhan. Kita tahu kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat indah di dalam kehidupan kita, lebih dari segala yang ada. Untuk itu mari kita memuji Tuhan. Kita akan katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselahi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kembali katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselahi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya anugerah dan berkat-Nya semata sehingga kita masih ada hingga hari ini. Hanya kemurahan Tuhan bagi kita semua, bagi Gereja Kristus Ramani Indonesia, Agape Bitung. Bahkan kemurahan Tuhanlah yang boleh mengundang kita untuk hadir di saat ini, di hari Minggu ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini sambil berdiri kita memberikan penghormatan kepada Allah Tuhan kita, Juru Selamat kita, sambil kita katakan pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya. Oh
langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita terus memuji dan meninggikan Tuhan, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita satukan hati kita untuk boleh memuliakan Dia, menyembah Yesus Tuhan dan Raja kita. Kita katakan dengan sukacita, satukanlah hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang sementara kita jalani, Allah menghendaki kita untuk hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Tapi di tengah kehidupan kita secara pribadi, bahkan dipengaruhi dengan lingkungan kita, seringkali kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakan kita. Dan akibat dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Allah, jikalau kita datang kepadanya memohon pengampunan dosa, maka
tangan Tuhan terbuka menerima kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 43 ayat 25-26 tertulis, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kita katakan pujian, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa-dosa kita. Karena pengampunan yang Tuhan beri memulihkan kita.
menjalani hidup ini, kami terkadang berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, apa yang tidak berkenan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan kata-kata kami, sucikan tindakan kami yang menyakiti hati sama kami, menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Engkau beri memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampun dosa kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 ditulis demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah Tuhan. Dia sangat indah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia, kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Dalam hidup
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa terus terarah kepada Tuhan, bahkan akan diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Penginjil Merlin Pokalu. Maka segala pergumulan, saat kami kehilangan arah, saat kami kehilangan jalan, saat kami dalam kelemahan, ada keyakinan yang pasti, ada firman Tuhan yang ada menuntun kehidupan kami. Pun saat ini kami semua sebagai satu persekutuan mau membaca, mau merenungkan bagian firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam perenungan kita di hari ini di dalam kitab Filipi. Kita akan membuka bersama-sama kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sukacita? Amin. Kalau saya melihat dari tempat ini, ada banyak gambaran ekspresi. Ada yang tenang mendayu, ya. Ada yang kelihatannya sedang bersukacita, ya. Ada yang diam-diam. Nah, apakah ini ekspresi atau ungkapan dari perasaan? Ya, kadang-kadang kalau kita melihat seseorang lagi senyum-senyum, oh, hatinya lagi bersukacita. Kalau kita melihat mukanya muram, oh, dia lagi sedih. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pastinya punya perasaan, ya kan? Atau ada yang tidak punya perasaan? Biasanya kita kalau melakukan hal yang bagi orang lain itu tidak benar atau menyakiti, orang akan sebut bilang apa? Tidak ada perasaan. Dia punya perasaan, kucing sudah bawa lari dan sebagainya. Setiap kita pasti punya perasaan, dan biasanya di mana kita menyimpan perasaan kita itu, ya? Di mana kita menyimpan perasaan itu? Karena lebih sering perasaan itu tidak kelihatan. Kalau mungkin kita menampakkan wajah senyum, sukacita, mungkin di dalam hati kita ada tangisan, ada air mata, atau mungkin kita menunjukkan wajah muram, sedih ketika kita melihat orang lain juga sedih, tetapi dalam hati kita tertawa. Ini akibat yang kau lakukan. Ya, lebih sering perasaan itu tidak kelihatan sebenarnya. Ya, lebih sering tidak kelihatan. Dan perasaan itu kita keluarkan dari mana? Biasanya kita menyatakan bahwa perasaan ini cuma saya yang tahu. Simpan di dalam hati. Tapi bukankah di dalam kitab Lukas 6 dengan jelas, dengan gamblang menyatakan bahwa apa yang tersimpan dalam hati, baik itu yang baik, yang jahat, itu ada dalam perbendaharaan hati kita. Apa yang diucapkan oleh mulut, yang dikeluarkan itu meluap dari hati, ya, dari hati. Nah, kata hati ini, tema kita ini berbicara mengenai bagaimana sehati sepikir di dalam membangun jemaat. Kata hati ini sangat menarik sebenarnya. Waktu saya melihat bagian ini yang menunjukkan apa sih makna kata hati ini sebenarnya. Di dalam bahasa Ibrani asli atau bahasa Ibrani kuno ada satu lambang yang menggambarkan hati ini, piktografnya Ibrani. Dia digambarkan dengan dua kata, yaitu L dan B, ya, lamet atau lemet dan kata B, bet atau dibaca led. Nah, huruf L ini digambarkan dengan satu tongkat. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan tongkat gembala, ya, tongkatnya dia melengkung begini, ternyata artinya adalah sebuah otoritas, ya, sebuah otoritas. Jadi arti kata atau piktograf huruf yang pertama itu digambarkan sebagai satu otoritas atau satu kekuasaan. Dan huruf yang kedua, ya, yang ini apa artinya? Ternyata digambarkan dengan satu denah kemah yang ada di dalam, ya, di dalam kemah, satu gambaran denah bagian dalam dari tenda. Nah, ini menggambarkan apa sebenarnya? Bahwa ada sesuatu di dalam. Dan kalau digabungkan, arti hati ini sebenarnya adalah otoritas atau sesuatu yang berkuasa di dalam kehidupan
manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati ini sebenarnya adalah sumber dari kehidupan manusia. Di dalamnya ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, bahkan kehendak manusia. Dan kalau hati ini dikuasai, otoritas hati ini dikuasai oleh manusia, bayangkan apa yang akan terjadi. Sehingga manusia ini seringkali tidak mengenal hal-hal yang terjadi, ya, hal-hal yang terjadi atau apa yang ada di dalam hati orang lain. Apa sih yang menguasai di dalam hatinya? Kita mungkin cuma mengenal apa yang terjadi di luarnya. Bahkan sepasang kekasihku pun dalam pacaran, mungkin pertama kita melihat, wow, dia baik hati, dia itu sungguh-sungguh, ya, orang yang sangat baik. Tetapi ketika memasuki pernikahan, apa yang kita katakan? Beda ternyata. Karena apa? Mungkin lebih banyak orang melihat apa yang kelihatan. Kita mungkin mengatakan dia itu adalah soulmate, saya sudah sangat sehati dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh-sungguh berbeda. Kata sehati, ya, sebagaimana tema kita ini, artinya kita sepakat, artinya kita searah, artinya kita setujuan, sepandangan, seperasaan, sepikiran. Dan inilah yang mau Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Ayo, sehati, setujuan, sepikiran, sependapat di dalam membangun jemaat. Artinya ada kesehatian. Tetapi apa yang dijumpai oleh Paulus? Apa yang ditemui oleh Paulus? Dia melihat sudah mulai ada akar-akar perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Nah, gereja Filipi ini sebenarnya gereja yang sangat bagus, sangat baik. Paulus memuji-muji di dalam beberapa ayat. Ada bagian-bagian Paulus bilang, aku memuji persekutuanmu, engkau dapat memilih yang baik dan seterusnya. Tetapi Paulus melihat bahwa gereja ini baik betul, tapi bukan gereja yang sempurna. Dalam hal ini sudah ada akar-akar perpecahan. Seorang penulis buku tafsiran William Barclay yang luar biasa, dia memberikan komentar mengenai bagian Filipi ini. Dia mengatakan begini, ada bahaya yang mengancam gereja Filipi, yaitu perpecahan. Dalam arti tertentu, mari kita simak baik-baik. Ada bahaya bagi semua gereja yang sehat kalau orang-orang bersungguh-sungguh dalam kepercayaan mereka betul-betul, atau iman mereka betul-betul penting bagi mereka, mereka bisa jadi akan condong untuk bentrok atau saling melawan satu dengan yang lain. Makin besar semangat mereka, makin besar bahaya bahwa mereka akan berlawanan atau bentrok. Apa maksudnya? Di sini kita melihat sebenarnya bahwa satu gereja yang berbeda pendapat ya, ini maksud saya, berbeda pendapat belum tentu membuktikan bahwa dia itulah gereja yang tidak benar. Bukan seperti itu. Tetapi dalam satu gereja yang kelihatan baik, adem, suam-suam, artinya apa? Setiap orang oke lah, misalnya pemimpinnya sudah melakukan hal yang tidak benar, dia melakukan pelayanan dengan tidak benar, yang dibawa orang-orang jemaatnya hanya bilang oke saja, yang penting semua aman. Oke saja, yang penting semua adem, tidak ada perlawanan. Yang penting kita bisa masuk gereja, duduk tenang, aman-aman saja semua. Ketika melihat ketidakbenaran, ketika melihat suatu kesalahan yang dilakukan baik pemimpin gereja, bahkan hamba Tuhan seperti kami ini, ketika jemaat adem-adem saja, mengutip apa yang dituliskan oleh William Barclay ini, bahwa sebenarnya itu hal yang tidak benar. Ketika seorang merasa bahwa tumbuh dan dia melihat ketidakbenaran yang ada, bisa jadi dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa bukan berarti dalam hal apa? Kebenaran. Ketika ketidakbenaran ada kebenaran yang mau dimunculkan, maka itu bukan hal yang salah. Tapi itu harus dilakukan demi apa? Kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ditegakkan. Harus ada perlawanan. Sebagaimana Martin Luther melakukan hal yang demikian. Dia melawan ketidakbenaran yang terjadi di tengah-tengah gereja. Sehingga lahirlah gereja yang betul. Firman Tuhan adalah otoritas di tengah-tengah gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Sehingga ketika satu gereja dia suam-suam kuku, dia adem-adem saja, dia seolah-olah aman-aman saja, maka Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu tanda tanya. Tetapi juga ada satu kesalahan juga ketika kita menanggapi dengan satu kemarahan yang
tidak beralasan, tetapi dengan benar. Sehingga Paulus mengingatkan, dia melihat sudah mulai ada tanda-tanda akan hal ini. Dan kita mau belajar. Kita mau belajar apa yang mau disampaikan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Filipi. Nah, apa sih yang menjadi penyebab atau pemicu perpecahan yang terjadi di jemaat Filipi ini? Di dalam ayat 3 dan 4 sangat jelas. Paulus merinci apa saja yang terjadi. Di dalamnya ada sebagian jemaat yang mulai mementingkan diri sendiri, punya ambisi, mau menguasai, maka dengan filsafat-filsafat palsu. Supaya apa? Supaya kepentingan diri mereka bisa muncul. Artinya mereka menguasai, hanya mereka saja yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Kemudian apa yang menjadi juga pemicu atau penyebab perpecahan? Yang ada orang-orang yang ingin dihormati, ada orang-orang yang ingin dihargai, diutamakan, terus-menerus dimintai. Bagaimana pendapatnya? Dipuji-puji. Dan memang benar sih, siapa sih tidak suka dipuji? Siapa yang tidak ingin dipuji? Setiap orang ingin dihargai, ya, ingin dihargai. Tetapi lebih banyak orang, kata orang Nada bilang, makan puji, ya, makan puji. Jadi artinya sudah lebih kapasitasnya daripada yang menjadi haknya. Kemudian apalagi yang menjadi akar pemicu pemecahan, terjadinya perpecahan, yaitu pemusatan pada diri sendiri. Sehingga kalau ibarat hidup ini adalah perlombaan, maka bagi orang ini dia harus jadi pemenang. Pokoknya siapapun, siapa yang terbaik, saya harus jadi pemenang. Artinya apa? Musuhnya disingkirkan. Orang yang dianggap akan mungkin mengambil perannya, mengambil bagiannya akan disingkirkan. Kenapa? Saya. Pemusatan pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sayangnya justru di dalam menjaga kesehatian, kesatuan di tengah-tengah jemaat sering terjadi dalam masalah dalam gereja. Dan ini yang Paulus mau ingatkan, hati-hati. Jangan sampai hal-hal ini yang menjadi pemicu. Bukan lagi hal yang benar, tetapi hal-hal ini yang menjadi pemicu di dalam perpecahan gereja. Artinya ada perbedaan. Perbedaan itu sering kali disamakan sebagai pertikaian satu dengan yang lainnya. Berbeda pendapat, tetapi ketika perbedaan itu untuk satu tujuan, untuk menyatukan satu tujuan yang benar, bukankah hal itu sah-sah saja? Tetapi sekali lagi, perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi sumber perpecahan. Dan banyak orang tampaknya memahami kesatuan itu sebagai satu keseragaman. Kalau kita bersama-sama katakan ya ibarat orang pakai seragam batik, pokoknya batik semua. Yang bukan pakai batik itu berarti tidak seragam, tidak bersatu. Harus berkata ya, pokoknya ya, mau salah mau benar itu harus ya. Tetapi keberagaman itu justru akan menunjukkan, memperlihatkan kepada kita bahwa hal itu sah-sah saja, tetapi satu tujuan yang benar itu yang harus dicapai. Nah, jika begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih supaya tercipta, supaya adanya kesehatian di dalam membangun gereja Tuhan? Nah, Paulus memberikan kunci, memberikan kunci supaya ada kesehatian di dalam membangun gereja, supaya terbina persekutuan yang betul-betul utuh dengan satu tujuan yang murni. Di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini menjadi kunci bagi jemaat di Filipi, bahkan bagi kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus artinya apa? Sehati dan sepikir dengan pikiran Kristus, dengan hatinya Kristus. Nah, bagaimana ini ya? Dengan istri atau dengan suami aja susah sekali untuk menjadi satu pikiran, satu hati. Dan bagaimana dengan menjadi satu hati, satu pikiran dengan Kristus? Seperti apa? Bagaimana kita tahu isi hati Kristus? Bagaimana kita tahu jalan pikiran Kristus? Apa yang dirasakan Kristus? Apa yang dipikirkannya? Apa yang dipedulikannya? Apa yang ditangisinya? Atau apa yang dibela oleh Kristus dan diperjuangkan oleh Kristus? Bagaimana kita tahu? Memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita di era tahun 80-an, kita ingat pasti ya, satu film yang fenomenal, Cinderella. Cinderella yang hidupnya dari yang sulit berubah menjadi happy ending. Dia yang pada awalnya seorang upik abu, disiksa oleh kakak tiri, mama tirinya, tetapi dia berjuang dan pada akhirnya dia berakhir bahagia dinikahi oleh pangeran yang baik hati. Itu kisah yang sampai sekarang pun banyak orang ingin menjadi seperti Cinderella. Soalnya saya menjadi seperti Cinderella. Tapi kalau kita melihat kehidupan Kristus, begitu berbanding terbalik. Kristus dari kemuliaannya, dia adalah seorang raja yang penuh kuasa. Dia raja di atas segala raja. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Dia rela turun ke tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk menderita. Untuk mengalami penderitaan, menjadi hamba. Bahkan pada akhir hidupnya ada di tengah dunia ini pun, apa yang dia alami? Diperlakukan begitu hina, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun puji Tuhan, hamba itu yang menderita itu ditinggikan dan dimuliakan. 3 kali Paulus menekankan bahwa pengikut Kristus harus punya pikiran yang sama dengan Kristus. Pikiran Kristus, pola pikir yang sama, sikap yang sama, pendekatan yang sama, hidup yang sama dengan Kristus. Nah, bagi orang Kristen sebenarnya pola pikir ini sangat-sangat penting. Banyak sekali bagian-bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Dalam Mazmur pasal 62, pemazmur mengatakan, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan." Dalam Yeremia juga mengatakan, "Ya Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku." Artinya di dalam pikiran kita manusia melibatkan setidaknya kurang lebih ada 4 aspek di dalam pikiran kita. Ada ide, ada gambaran, kemudian ada informasi, bahkan kemampuan untuk berpikir. Artinya kita tidak dapat memiliki pikiran yang sama dengan Kristus jika kita tidak tahu siapa Dia. Jika kita tidak tahu apa keberadaannya, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dia korbankan. Tapi di dalam Filipi 2 ini, pikiran seperti apa, teladan seperti apa yang dimiliki oleh Kristus Yesus yang harusnya menjadi teladan menjadi bagian kita. Kalau kita membaca keseluruhan bagian ini, sangat jelas, sangat gamblang digambarkan siapa Kristus itu. Dia adalah seorang yang penuh belas kasihan. Amin. Ya, Kristus adalah seorang yang penuh belas kasih. Dia seorang yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia adalah seorang yang rela berkorban. Tiada orang, satu orang manusia pun yang sanggup memberikan hidupnya kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Tapi siapa Dia? Hanya Kristus. Kemudian Dia adalah teladan yang luar biasa di dalam kerendahan hati. Dan inilah pikiran yang harusnya menjadi pikiran kita sebagai pengikut Kristus. Keharusan orang sama begitu penting bagi Paulus sehingga dia menyebutkan dalam setiap pasal di Filipi, di bagian-bagian demi bagian dia mengatakan, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, sehati berjuang, kemudian menjadi satu pikiran dengan Kristus." Dalam pasal 3 dikatakan, "Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian, berpikir seperti Kristus." Dan pada akhirnya di dalam pasal 2 ayat 4 Paulus mendesak ada 2 wanita, kita tahu siapa mereka, ya, yang berseteru, yang bertikai. Dan Paulus mengatakan, pikirkan, harusnya kalian memiliki pikiran yang sama, yaitu pikiran Kristus. Paulus mengulang-ulang dalam tiap pasal, dia mengingatkan betapa pentingnya untuk terciptanya satu kesatuan sebagai umat Tuhan, memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Paulus mengatakan ini. Paulus menggambarkan kebalikan dari pikiran Kristus adalah apa? Dalam ayat 4, jangan tiap orang perhatikan kepentingan dirinya sendiri, kesombongan, keegoisme, seperti yang saya ungkapkan di awal bagian ini. Dan Paulus memiliki alasan untuk percaya bahwa pergumulan di antara orang-orang percaya di Filipi adalah karena pola pikir mereka yang membentuk perilaku mereka seperti itu. Artinya setiap orang bersikeras mengambil jalannya sendiri, tidak berpikiran sama. Kita punya satu tujuan yang sama, tujuan yang luar biasa, sebagaimana Kristus juga menciptakan kita, yaitu untuk menikmati Dia seumur hidup kita dan memuliakan Dia seumur hidup kita.
Ada banyak sekali masalah yang terus-menerus memborbardir pikiran kita. Industri hiburan begitu banyak mempengaruhi pikiran kita manusia dengan banyak gambaran yang tidak bermanfaat, yang sangat-sangat negatif. Sehingga Bapak Ibu Saudara, secara historis kalau kita melihat gereja-gereja di zaman dahulu, kita melihat ada banyak sekali kaca-kaca patri yang dibuat. Ada gambar-gambar lukisan-lukisan, patung-patung yang menggambarkan apa? Bagaimana kehidupan, bagaimana kekristenan. Sehingga apa tujuannya? Untuk melihat, setiap umat percaya boleh terus melihat gambaran yang jelas, gambaran yang nyata. Tapi bukan memberhalakan, tapi inilah kehidupan kekristenan yang sungguh nyata. Harusnya demikian. Bahkan di area ini banyak gereja mulai menampilkan gambaran-gambaran. Untuk apa? Satu tujuan, si orang mengingat, menangkap dan terus memasukkan itu di dalam pikiran. Sehingga bukan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kita tidak lagi dibombardir dengan pikiran-pikiran yang tidak benar oleh gambaran yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita ingat, saya mengingat waktu masih hamil, seringkali baca-baca di buku supaya anak-anak kita dia senang musik, dia mampu pikirannya diolah dengan baik. Kasih dengar musik-musik klasik, ya. Sudah coba-coba, oh iya ya seperti itu. Tapi beberapa waktu saya kok tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada efeknya ya. Nanti saya lihat, oh iya ya, efeknya sudah kelihatan mulai sekarang ya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Efeknya sudah mulai berasa sekarang. Puji Tuhan. Nah, anak yang kedua itu tidak pernah saya pasangkan lagu. Tidak tahu seperti apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak ahli-ahli teologi yang menyebutkan bahwa Filipi pasal 2 yang kita baca tadi ini adalah bagian dari himne Kristen mula-mula yang dikutip dan diingat oleh Paulus kepada gereja, bahkan bagi kita semua yang dia tuliskan. Sehingga apakah kita menyadari atau mengakui bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton akan terus-menerus membentuk pikiran kita. Sehingga seringkali saya ingatkan kepada anak-anak juga, hati-hati kalau sering-sering nonton. Dulu seringnya Upin Ipin, sampai tanpa sadar pun orang-orang bicara benar-benar betul-betul. Kenapa? Itu tidak sadar. Kenapa? Dipenuhi dengan dibombardir dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, ini juga menjadi peringatan kepada kita. Jika Tuhan hanya sesekali hadir di dalam pikiran kita, maka tidak heran. Maka pikiran, perasaan, perilaku, bahkan hubungan kita dengan orang lain akan mencerminkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita melakukan penelitian pribadi, ya. Mari kita melakukan penelitian pribadi. Semakin Kristus memenuhi pikiran kita, semakin kita sibuk dengan pikiran Kristus, maka semakin Roh Tuhan akan membentuk pola pikir kita, perasaan kita, perilaku kita, dan hubungan kita menjadi seperti Kristus. Seberapa persen kita menghabiskan waktu kita dengan apa? Ini saya pun akui. Kadang-kadang senang kan nonton video yang ada di YouTube. Kadang-kadang TV ini sudah tidak laku sekarang. Kenapa? Sudah ada gadget, ya kan? Apa sih yang tidak ada di sini? Tapi ketika berpuluh persen, sekian persen, bahkan mungkin setengah persen dari 100%, 50% kehidupan kita habiskan untuk melihat sesuatu yang tidak berkenan dengan kekristenan, maka menjadi warna bagi kita. Hati-hati, jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Seorang teolog Thomas Manson menulis tentang bagian ini. Buah pertama dari kasih kita adalah perenungan pikiran kita pada Tuhan. Buah dari kasih, artinya ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Tuhan menjadi bagian kita, maka buahnya adalah perenungan dan pemikiran akan Tuhan. Dia yang jatuh cinta atau mengasihi Tuhan, pikirannya akan selalu tertuju kepada objek itu. Orang yang baru jatuh cinta, pikirannya akan kepada siapa? Sehingga betul, lagu yang mengatakan apa? Bangun tidur, mau mandi, mau makan, ku ingat dia. Itu sebenarnya bukan omong kosong, itu betul. Kenapa? Ketika cinta pertama itu hadir dalam kehidupan kita, maka yang dipikirkan adalah wajah si dia. Iya. Saya akan mengatakan benar-benar, waktu pun saya jatuh cinta dengan suami saya, pikiran saya sering tertuju kepada dia.
apa yang dia lakukan, apa yang dia buat sekarang. Ingatkah dia akan saya atau tidak, ya? Dan saya harap pun dia pun mengingat saya seperti itu. Ya, buat cinta, buat kasih kita ketika kita jatuh cinta dengan Kristus. Apakah hati kita betul-betul melekat, pikiran kita betul-betul melekat kepada cinta kita itu? Dan itu harusnya ada dalam kehidupan kita. Apakah kita merenungkan Kristus dan kemuliaannya? Apakah kita bersuka cita ketika memikirkan Kristus? Ataukah Bapak Ibu Saudara seperti orang-orang yang berdosa, makin hari makin menjauhkan diri dari Kristus, makin hari menjauhkan pikiran Kristus dari pikirannya. Dia tidak akan pernah berpikir tentang Kristus. Yang ada dalam pikirannya apa? Selain kengerian akan penghakiman nanti, bukan Kristus dan cinta kasihnya. Jadi memikirkan Tuhan itu lebih kepada kengerian akan penghakiman, tidak lagi memikirkan kasih Kristus, rangkulan Kristus, lawatan Kristus di dalam kehidupannya. Satu film yang sangat menarik yang saya ingat dan terus juga menjadi ingat-ingatan, Beautiful Mind. Kalau mungkin ada yang sudah pernah menonton, seorang profesor, ini kisah nyata, Profesor Jonas. Dia adalah peraih Nobel Matematika. Dia adalah seorang pengidap skizofrenia akut. Kalau kita melihat cara berjalannya, kalau Bapak Ibu sempat melihat filmnya, cara berjalannya memang menggambarkan seorang skizofrenia. Tapi dia seorang profesor di salah satu universitas dan dia peraih Nobel. Dia seorang skizofrenia dan dia harus minum obat supaya pikirannya tetap tenang, tapi kadang-kadang dia tidak meminum. Dan dalam pikirannya selalu ada 3 orang yang ikuti dia, 3 pribadi, 3 sosok. Dalam pikirannya ya, bukan benar terjadi. Tentara, anak kecil, dan saya lupa 1 orang, detektif 1 orang. Dan selalu mereka yang mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kamu harus membunuh dia. Bahkan anaknya pun yang masih bayi pernah hampir juga ditenggelamkannya di bak mandi. Bukan atas inangnya, sepertinya ada dorongan-dorongan. Nah, sampai berwaktu-waktu luar biasa dia punya istri yang mendorong dia, membantu dia. Sampai di usia lanjut pun, ya, sampai itu dia menerima Nobel. Dia sering ditertawakan oleh mahasiswa-mahasiswanya, tapi dia begitu pintar. Sampai pada akhirnya dia berusaha untuk melawan pikiran-pikirannya. Dan memang benar, waktu dia menerima Nobel, dia menyaksikan di podium dan dia menyaksikan orang-orang yang mengikuti saya itu tetap ada. Jadi seolah-olah orang itu tetap masih ada. Tetapi Profesor Nas mengatakan bahwa selama dia tidak feed them, atau tidak memberi mereka makan, tidak memberikan mereka makan, tidak memperdulikan mereka, tidak mengacukan, tidak memperdulikan mereka dan tidak terganggu, maka mereka itu akan lewat begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini hati dan pikiran kita seringkali kita beri makan dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain, dengan menyimpan kemarahan dan sakit hati kita, sehingga pikiran kita sulit sekali untuk maju. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif sehingga menjadi gemuk, sehingga Kristus mulai tersingkir dari pikiran kita. Sebagaimana profesor katakan, semakin kita beri makan, kita mungkin seringkali berhalusinasi dengan pikiran kita sendiri. Oh, kalau dia buang muka atau dia tidak memandang saya berarti dia marah. Oh, nanti lihat. Besoknya kita ketemu mungkin, oh, kalau dia tidak mengacukan saya berarti begini-begini. Kita mulai berhalusinasi dengan pikiran kita. Oh, mungkin itu tidak benar. Itu hanya pikiran kita dan terus kita beri makan, sehingga pikiran negatif menguasai, mengontrol kehidupan kita. Sehingga Tuhan ingatkan kepada Kain pada waktu itu, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati Bapak Ibu Saudara ingat, dia punya otoritas di dalam atas pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga begitu pentingnya kita bukan beri makan hati dan pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran negatif, tapi mari kita beri makan dengan firman Tuhan yang akan memenuhi pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kehendak yang mau kita kehendaki adalah seperti Kristus. Seperti Kristus. Jangan biarkan pikiran itu menguasai hati kita, membuat hati kita dipenuhi dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan iri hati, bahkan mempersalahkan orang lain atas kehidupan yang kita alami saat ini.
Jika kita mengaku Kristus adalah Tuhan, maka itu berarti kita perlu mengubah apa yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Kita harus mendemonstrasikan pikiran Kristus, kehidupan Kristus, kuasa Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata. Orang akan melihat kehidupan kita. Kalau kita melihat, kita belajar dari kitab Filipi ini, apakah kita mengambil pikiran Kristus yang rela melepaskan, menyerahkan semua tuntutan atas gelarnya sebagai seorang raja, atas hak istimewanya sebagai anak Allah, atas pengakuan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, maka atas kemuliaan yang harusnya dia terima. Tapi Yesus menyerahkan semuanya itu. Dia melakukannya untuk apa? Untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua. Dan ini mungkin bertentangan dengan sifat kita manusia, bertentangan dengan arus populer saat ini yang harusnya mencari eksistensi diri kita. Harus diakui dimanapun kita berada. Tetapi iman Kristen itu begitu berbeda, begitu bertentangan. Kita harusnya memiliki pola pikir Kristus. Saya menutup dengan satu kisah seorang pria parubaya. Dia dikenal sebagai seorang pemabuk luar biasa, dan orang-orang mengenal dia sebagai orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Orang lebih sering menemui dia ada di mana? Di selokan. Kalau kita sebut di mana itu? Got dalam got. Hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Tapi Tuhan melawat dia lewat satu pelayanan misi. Tuhan melawat dia dan akhirnya dia bertobat. Singkat kata, setelah pertobatannya, segala sesuatu begitu berubah. Dia berusaha tiap hari belajar firman dan mengikuti apa kata Kristus, belajar dari Kristus. Namanya Joy. Dia begitu peduli dengan setiap orang, bahkan dia rela membersihkan kotoran seorang yang sakit yang dia tidak kenal. Demi apa? Demi hidup seperti gaya hidup Kristus. Dia begitu peduli dengan pelayanan misi. Pokoknya apapun yang bagi dia seperti yang Kristus mau, dia akan lakukan. Dan dia menghabiskan siang malam memberikan hidupnya bagi pelayanan misi. Tidak ada apapun yang orang minta untuk dia tidak lakukan. Hal yang benar tentu saja. Dari membersihkan toilet dan lain sebagainya, dia lakukan dengan penuh sukacita. Dan orang begitu heran melihat dia melakukannya dengan sukacita. Tidak ada sungut-sungut, marah-marah. Pokoknya dia sukacita melakukan segala sesuatunya. Nah, orang begitu kagum akan perubahan yang terjadi. Satu waktu ada satu ibadah malam misi, ya, ibadah misi. Kemudian ada tantangan kepada orang-orang yang mau bertobat. Nah, ada seorang pria, dia dengan menangis terseduh-seduh, dia maju ke depan altar dan dia menangis. Dia juga ternyata seorang pemabuk seperti John. Dia menangis luar biasa dan dia berteriak-teriak, Tuhan, ya Tuhan, jadikan aku seperti Joy. Dia berteriak di depan altar. Sang pendeta hanya menatap dia. Tuhan, jadikan aku seperti Joy. Dia menangis. Jadikan aku seperti Joy. Aku ingin hidup seperti Joy. Karena juga ternyata hidupnya itu sudah tidak ada harapan seperti Joy. Dia seorang pemabuk yang luar biasa. Kemudian sang pendeta menghampiri dia, menepuk bahunya dengan penuh kasih dan berkata, Pak, lebih baik kamu berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti Engkau. Jadikan aku seperti Yesus. Dan pria ini menatap sang pendeta dengan bingung. Apa dia katakan? Apakah Yesus itu seperti Joy? Apakah dia seperti Joy? Sungguh Bapak Ibu Saudara, penghargaan yang luar biasa atas iman seorang Joy, seorang mantan pemabuk. Banyak orang tidak pernah memiliki petunjuk tentang bagaimana sih Yesus itu sebenarnya. Banyak orang tidak tahu. Bagi mereka begitu abstrak. Kalau hanya mendengar tapi tidak melihat, seperti apa sih sikap Yesus? Seperti apa pikiran Kristus? Seperti apa gaya hidup Kristus? Bagi sebagian orang itu begitu abstrak. Di mana mereka bisa melihat pikiran Kristus, gaya hidup Kristus yang sungguh nyata. Seorang pria pemabuk yang dilawat Tuhan, yang hidupnya mulanya morat-marit, tetapi ketika dia hidup di dalam Kristus, maka orang bisa melihat Kristus itu seperti apa. Sehingga dia berkata, apakah hidup seperti Joy itu adalah hidup Kristus? Ini adalah penggambaran satu penghargaan yang luar biasa ketika
Banyak orang tidak tahu, tidak punya petunjuk tentang seperti apa Kristus. Tetapi ketika kita bisa melihat pikiran karakter Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ini akan seperti surat-surat yang terbuka seperti kata Paulus, yang dilihat orang, yang bisa dibaca, sehingga mereka akan mengenal dan mengetahui siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Oxford Chambers menulis bahwa kita harus membentuk kebiasaan yang saleh, dasar kehidupan yang baru yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Jika keagungan, rahmat, dan kuasa Tuhan ditampilkan di dalam Kristus, di dalam hidup kita luar biasa. Tapi ketika tidak ditampilkan, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Sehati sepikir dalam Kristus merupakan ajakan bagi kita semua untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus, apa yang dipikirkan oleh Kristus, untuk menolong siapa yang mau ditolong oleh Kristus, untuk peduli apa yang dipedulikan oleh Kristus. Punya hati dan pikiran seperti Kristus, sehingga firman Tuhan berkata, biarlah pikiran yang sama yang ada dalam diri kita betul-betul sama seperti pikiran Kristus, sehingga gereja ini kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Sehingga gereja ini, gereja yang baru ini boleh berdiri betul-betul kokoh. Perbedaan pendapat oke, tapi punya satu tujuan untuk membangun gereja ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan maju, akan kokoh, akan kuat, berdiri teguh, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Sehingga pada bagian akhir firman Tuhan di kitab Filipi pasal 2 dikatakan, ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Siapakah kami, Tuhan? Kami tidak bisa menyelami, Tuhan. Kami tidak mengerti, Tuhan, karena Engkau yang tak terbatas itu. Tetapi ketika kami merasakan, kami boleh mengalami lawatan kuasa Kristus yang mengubahkan hidup kami, sehingga cinta kami, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan, boleh terus ada. Maka Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan pikiran-Mu, dengan hati-Mu, sehingga kami mampu, Tuhan, untuk memancarkan itu di dalam kehidupan kami yang nyata. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, tolong kami untuk melupakan apa yang di belakang kami, tetapi maju terus menjadi gereja yang utuh, gereja yang satu, yang mau membangun nama Tuhan Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan meneguhkan firman ini bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita melangkah di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Mari saat ini kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Sambil berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 tertulis, karena itu saudara-saudara yang dikasihi, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, kita angkat pujian, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami menaikkan syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, kemurahan Allah semata. Bahkan di tengah-tengah situasi dunia, termasuk Kota Bitung, termasuk di lingkungan kami Tuhan, pandemi virus corona, kalau kami masih dalam keadaan baik, terluput dari virus corona, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi hanya kemurahan Allah semata bagi kami. Perlindungan Tuhan semata bagi kami. Bahkan kalau Tuhan memberkati hari-hari hidup kami, Tuhan boleh menyertai usaha dan pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, itu semua juga hanya kemurahan Allah semata. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk bagian firman yang sudah boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk sehati sepikir di dalam Kristus, menjalankan hidup sebagai satu persekutuan di Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung, bahkan dalam persekutuan orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam kehidupan keluarga masing-masing kami. Biarlah Tuhan tolong agar hidup ini boleh memuliakan Tuhan, hidup ini boleh menyenangkan Tuhan, dan kami boleh mengalami berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu dalam kehidupan, pelayanan, dan boleh semakin menjadi berkat, dan Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pelayanan di sepanjang minggu ini dari gereja ini. Tuhan sudah boleh menolong, Tuhan memberkati kehidupan setiap jemaat, Tuhan memberkati setiap simpatisan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan terima kasih untuk setiap pemberian tenaga, persembahan, doa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat gereja ini, bahkan di bagian-bagian lain yang sudah dilakukan oleh setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih untuk tempat ini yang Tuhan terus berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati terus memohon anugerah dan belas kasih Tuhan di tengah dunia ini agar virus corona ini boleh segera berakhir. Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini, dan biarlah mampukan kami untuk sabar dan terus berseru memohon kepadamu dan melihat nanti apa yang Tuhan rindu Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini maupun lingkungan sekitar kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami hingga Sulawesi Utara, hingga Kota Bitung ini. Tuhan menolong, memberkati hikmat bijaksana mengelola pemerintahan terlebih di tengah-tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Berkati para
alih teknologi yang sementara menyelesaikan bagian-bagian akhir vaksin virus corona di Bio Farma yang ada di Indonesia, bahkan di bagian-bagian lain. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga di waktu yang tepat kami semua pun mendapatkan vaksin. Tapi kami percaya iman, pengharapan yang sungguh kepada Tuhan menjadi vaksin yang paling utama yang diperlukan hidup ini, bukan hanya untuk menghadapi virus corona, tapi terlebih menghadapi tantangan hidup, godaan kuasa-kuasa si jahat di dalam hidup ini, agar supaya kami tidak menyimpang kepada apa yang dikehendaki-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Sulawesi Utara dan kota-kota yang ada, kabupaten yang ada yang akan mengadakan pilkada. Tuhan berkati, siapkan pemimpin yang tepat di Sulawesi Utara, di Kota Bitung, Kota Manado, dan daerah-daerah yang lain Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang mau melayani untuk rakyat bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan kepadamu semuanya berjalan dengan aman. Berkati para misionaris yang sementara melayani, biarlah Tuhan tolong, Tuhan memberkati gereja-gereja untuk boleh mengerjakan misi Allah, dan berkati gereja ini waktu kelak bisa mengutus misionaris di ladang misi, dan kami semua jemaat-Mu memiliki hati untuk melihat, berbelas kasih, peduli kepada sesama, sehingga orang lain boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak kami yang sementara studi teologi, biarlah Tuhan berkati Ray, JB, dan Kering, agar mereka juga boleh terus diperlengkapi dan kelak mereka menjadi hamba-Mu. Bahkan di antara mereka yang Tuhan panggil untuk menjadi misionaris menjangkau daerah-daerah yang belum mengenal Kristus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak-anak kami yang sementara studi, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas kuliah Tuhan, walaupun harus lewat daring, Tuhan berkati agar mereka berkonsentrasi dan belajar dengan sungguh. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan, setiap usaha yang dikelola diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, relasi-relasi yang ada. Berkati setiap hidup rumah tangga, pribadi lepas pribadi, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga anggota jemaat yang ada di luar daerah, mereka juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati hamba Tuhan dan pengurus yang ada di gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program pelayanan setiap minggu biarlah diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami semua boleh ambil bagian bersama, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat, keluarga jemaat yang sementara sakit terus mengalami pemulihan, yang dilanjut usia terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya kepadamu, hidup ini ada dalam tangan Tuhan, hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus kehidupan kami semua, dan kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati agar boleh dikelola dengan baik, bagi persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan hidup ini Tuhan, dan berkati pengelolaannya dan pertanggungjawabannya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya kepadamu dan kami bawa doa ini, dan biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, kami ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita sambil berdiri. Kita katakan doksologi bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan mulia. Puji hormat dan mulia.
pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.